Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Paramita dari kelompok akuntansi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-9 tentang penetapan harga cost plus printing. Di sini saya bersama teman-teman saya yang bernama Nadia Dia Ayuningrum, Maria Helena Jenita, dan Oktaviani dan Servatiana Melani Ekawati. Untuk agenda pembahasannya, yang pertama kami akan membahas tentang penentuan harga target, cost plus printing, metode pelaporan cost dan laba rugi, penentuan harga berdasarkan ROI yang diketahui, penetapan harga per waktu, dan harga bahan. Yang keenam, situasi harga dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan penentuan harga target. Penentuan harga target, tujuan penetapan harganya yaitu ada dua yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada orientasi sales, yaitu yang terdiri dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pangsa pasar. Yang kedua ada orientasi laba, terdiri dari dua laba juga, yaitu target return, profit maksimum. Yang ketiga ada orientasi status, terdiri dari dua juga, yaitu menghadapi persaingan dan persaingan non-harga. Yang kedua ada cost plus printing. Cost plus printing merupakan pendekatan harga penentuan berdasarkan perilaku biaya karena penentuan harga cost plus merupakan langkah awal dalam hal ini dapat mempengaruhi ketidakpastian dalam beberapa hal, misalnya perusahaan dihadapkan dengan pesanan atau order di bawahnya harga target yang telah ditetapkan. Cost plus printing adalah biaya tertentu ditambah dengan kenaikan markup yang ditentukan. Pengertian cost yang digunakan adalah harga pokok. Selanjutnya, yang ketiga ada metode pelaporan cost dan laporan laba rugi. Metode pelaporan cost dan laba rugi, yang pertama ada absorption atau full cost. Harga pokok terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tak langsung pabrik atau BOP, tetap dan variabel. Selanjutnya ada variable costing, biasanya disebut juga direct costing atau contribution approach atau pendekatan kontribusi harga pokok, terdiri dari total biaya variabel atau biaya produksi variabel seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tak langsung variabel, biaya penjualan, dan administrasi variabel. Contoh soalnya yang pertama ada volume produksi dan penjualan per periode sebesar 50.000 unit. Perusahaan menggunakan cost plus dengan kebijakan 50% dari HP produksi dan 80% dari biaya variabel. Data biaya produk PT Pesona adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung yaitu 8. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung 12, biaya overhead variabel 3, overhead tetap 3, biaya penjualan dan administrasi variabel 2, biaya penjualan administrasi tetap, kemudian totalnya biaya overhead tetapnya ada 350.000 dan biaya penjualan dan administrasi tetapnya 200.000.
Di sini ada full cost, target penjualan biaya penuh atau full cost, biaya bahan bakunya diisi 8, biaya tenaga kerjanya 12, kemudian ada overhead variabel 3, overhead tetap 7, kemudian dijumlahkan. Setelah itu total biaya produksi dijumlahkan dari 8 ditambah 12 dan ditambah 10, yaitu hasilnya di sebelahnya, kemudian 50% markup. Selanjutnya ada harga jual target, yaitu hasil akhirnya adalah 45. Selanjutnya yaitu variable cost, target harga jual biaya variabel atau pendekatan kontribusi. Yang pertama bahan baku langsung yaitu 8, upah langsung 12, overhead variabel 3, biaya penjualan dan admin variabel 2, total biaya produksi variabel 25, 80% markup yaitu 20, harga jual target 45. Selanjutnya modifikasi cost plus pricing dan hubungan biaya dapat digunakan untuk menentukan beberapa besar potensi laba dari biaya dengan asumsi laba telah ditentukan. Presentasi target laba sama dengan harga jual kurang biaya yang ditetapkan kali 100% per biaya yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu menentukan harga berdasarkan ROI yang dikehendaki. Menetapkan harga berdasarkan ROI yang dikehendaki. Seringkali perusahaan menetapkan sasaran untuk dikehendaki menghasilkan produk adalah tingkat pengembalian modal atau biasa disebut return of investment atau ROI. ROI sama dengan profit margin per sales kali sales per investasi atau aktiva. ROI yaitu profit margin kali sales turnover. Selanjutnya ROI. Untuk menetapkan harga dengan tingkat ROI tertentu dapat digunakan langkah berikut. 1. Menetapkan persentase markup. Persentase markup sama dengan ROI tambah biaya dibagi total biaya produk. Yang kedua, menambahkan harga pokok produk dengan markup pada langkah pertama. Metode rumus modifikasi rumus metode full. Metode kasih rumus untuk metode full cost for persentase markup. Hasil ROI yang dikehendaki ditambah biaya penjualan dan ADM dibagi volume unit dikali biaya produk per unit. Jika laporan laba rugi telah disusun, maka rumusnya dapat menggunakan margin bruto atau gross profit dibagi harga pokok penjualan. Yang kedua, metode modifikasi rumus metode variable cost. Yaitu metodifikasi rumus untuk metode variable cost atau direct costing atau metode contribution. Sales markup, hasil ROI yang dikehendaki ditambah biaya tetap dibagi volume unit dikali biaya produk per unit. Jika laporan laba rugi sudah disusun, maka rumusnya contributing margin dibagi biaya variabel. Selanjutnya menetapan harga per waktu dan harga bahan. Menetapkan harga per waktu dan harga bahan
Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan jasa bahan seperti reparasi mobil, motor, radio, atau TV, percetakan, dan lain-lain. Yang dimaksud waktu di sini bisa jam kerja buruh, mesin, dan sebagainya. Komponen waktu per jam untuk tenaga kerja langsung adalah yang pertama, upah langsung termasuk tunjangan dan bonus. Yang kedua, biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tidak langsung seperti gaji pengawas, penyusutan, asuransi, bahan-bahan tidak langsung, dan sebanding dengan jam. Yang ketiga, laba yang diinginkan per waktu tertentu, misalnya per jam. Selanjutnya ada komponen bahan per jam. Komponen bahan per jam terdiri dari dua, yaitu presentase laba dari harga faktur bahan, presentase dari bahan tidak langsung atau yang dibebankan seperti gaji manajer, bahan, pengawas, asuransi, holding. Lalu ada tarif harga per waktu. Tarif harga per waktu, misal per jam adalah upah langsung, biaya tak langsung atau sebanding, laba per waktu. Tarif harga per jam ditambah laba bahan sekian persen, bahan tak langsung sekian persen, bahan sekian persen. Keenam, situasi harga dan faktor. Situasi harga dan faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi tiga. Harga jual terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah laba dan faktor lain, lalu ada biaya produksi dan operasi, dan yang terakhir situasi pasar. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.